Ya udah selesai muter-muter, lihat tanaman, terus pameran hewan-hewan ya tadi ya, dijual ternyata, memang dijual tanaman sama hewan. Terus tadi juga banyak food court, lengkap lah di sini kalau buat menghabiskan waktu di weekend, bisa bawa keluarga, bawa anak, bawa teman-teman juga nggak apa-apa. Selamat datang di kanal YouTube Padu Kota. Kali ini kita akan merasakan ruang di lapangan Banteng, Jakarta dalam rangka Festival Flora dan Fauna 2022 DKI Jakarta. Ya, ini jadi bagaimana kita menuju ke kawasan pameran, parkir di selatan lapangan Banteng, dibantu dengan juru parkir, jadi tidak usah khawatir ya teman-teman. Kemudian kita jalan kaki untuk menuju entrance atau gate utama dari pameran tersebut. Nah, di sini kelihatan banyak sekali aktivitas dari para pengunjung maupun para panitia. Dan ini untuk pintu utama ditandai dengan ada instalasi-instalasi street furniture yang cukup menarik ya, cukup unik dan sangat kelihatan. Iya, ini lagi main ke pameran Flora Fauna tahun 2022. Udah 2 tahun katanya nggak ada karena ada pandemi. Nanti kita coba jalan-jalan lagi ya. Yuk. Pada pameran ini diperkirakan setidaknya terdapat kurang lebih 120 stand Flora dan Fauna yang terdiri dari pelaku kewirausahaan di bidang pertamanan dan hutan kota. Di antaranya stand tanaman hias, tanaman buah, tanaman obat, satwa peliharaan, serta stand makanan dan minuman, serta komunitas-komunitas yang dapat diinterpretasikan bahwa hobi ini memang berkembang pesat sejak terakhir diselenggarakan 2 tahun lalu dikarenakan adanya pandemi. Apabila sobat semua bingung untuk mencari hiburan di akhir pekan atau ingin mengisi waktu senggang, mungkin mampir ke Festival Flora dan Fauna ini bisa menjadi pilihan. Sesuai dengan jadwalnya, acara ini diselenggarakan selama sebulan penuh, mulai dari tanggal 26 Agustus hingga 26 September 2022, dan bisa datang berkunjung mulai pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam. Dalam pembukaan kegiatan pameran ini disampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, berharap acara tersebut dapat memperkuat interaksi antar manusia dengan flora dan fauna, terutama hobi-hobi yang mulai bermunculan saat pandemi seperti berkebun hingga mengadopsi hewan peliharaan. Selanjutnya adalah pameran fauna ya. Jadi dibuka dengan stand Ragunan, tapi saya nggak sempat masuk ke dalam karena antriannya cukup padat. Kemudian ini ada stand-stand untuk jual beli maupun hobi atau sekedar bisa menyaksikan hewan-hewan apa aja sih atau fauna apa aja sih yang ada di pameran ini. Nah, bisa kita lihat bahkan di sini anak-anak diajarkan untuk memegang ular ya. Tanpa rasa ragu, mereka bermain dengan ular-ular tersebut. Kemudian ini juga ada stand untuk hewan mamalia, kayak misalnya kelinci, marmut, dan sebagainya. Tidak kalah juga bapak-bapak yang pencinta burung nih, tuh kita bisa lihat diberi kebebasan untuk berinteraksi langsung. Kembali lagi ini ada kelinci ya, jadi anak-anak bisa berkenalan langsung dengan kelinci-kelinci yang lucu ini, diperkenalkan sejak dini bagaimana tentang menyayangi hewan, memberi makan, kemudian mengenal jenis-jenis hewan yang ada.
Nah, di sini bisa kita lihat hewan yang cukup unik ya. Saya juga kurang tahu ini apa. Mungkin sejenis hewan hamster ya, cuman jenis-jenis tertentu. Kemudian kita bisa lihat anak kecil ini juga diajarkan oleh keluarganya untuk memegang sejenis iguana. Kemudian juga banyak ikan cupang yang ditampilkan di sini juga dijual. Kemudian juga ada anak kura-kura, kemudian juga ada unggas, anak-anak unggas dan sebagainya. Nah, yang paling menarik adalah keberadaan kura-kura sulcata ini yang harganya cukup fantastis ya, bahkan yang untuk ukuran kecil saja bisa harganya jutaan rupiah. Namun di sini anak-anak diberi kesempatan untuk memegang langsung, dan itu hal yang ya bisa dibilang cukup langka ya. Selanjutnya adalah stand atau booth perkantoran. Jadi di sini juga ada stand milik pemerintah ya, dibuka dengan Dinas Pertamanan dan Kota. Kita lihat tamannya, kemudian ada yang berkolaborasi dengan Kepulauan Seribu juga. Kemudian itu ada juga Jakarta Selatan. Kita masuk ke bagian Jakarta Selatan, salah satu booth yang cukup menarik. Nah, di sini booth yang disediakan oleh Jakarta Selatan terdapat rak buku bertuliskan JS. Jadi buku ini bisa dibaca di tempat ya. Tentu saja hal ini menarik bagi anak-anak kecil dalam mengenal buku-buku yang ditampilkan. Disediakan juga buku tamu untuk mengisi kehadiran dengan instalasi hijau-hijauan yang bikin dingin ya. Bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah Jakarta Timur dengan tema I Love Taman Maju Bersama. Kemudian kita akan menuju ke Jakarta Pusat. Nah, Jakarta Pusat ini masih dalam proses instalasi ya. Tapi kayaknya menarik sih, ini kayak seperti rumah kaca seperti itu. Masuk ke inti dari merasakan ruang, yaitu tentang eksplorasi ruang publik. Tema pada kegiatan pameran ini adalah ruang ketiga, yaitu tema untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang nyaman dan terjangkau. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sepertinya tengah mengupayakan membentuk ruang ketiga sebanyak mungkin sebagai ruang interaksi sosial masyarakat di Jakarta. Kurang lebih bentuknya adalah ruang terbuka hijau, ruang publik, hingga street furniture yang menarik sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung tanpa adanya eksklusivitas. Setelah berjalan-jalan mengitari lapangan banteng untuk melihat flora dan fauna, juga disediakan ya untuk food court atau kawasan PKL atau sejenisnya. Jadi di sini sobat bisa mencari makanan dan minuman sesuai dengan keinginan, karena di sini juga yang dijual cukup banyak. Nah, di sini juga ada tempat sampah ya sebagai pemenuhan juga. Namun sayangnya masih ditemukan puntung rokok, jadi masih belum bebas asap rokok. Sebagai ruang publik, lapangan banteng cukup menarik ya. Jadi sudah ada pameran, ternyata juga di dalamnya masih bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Yang bisa kita lihat misalnya ini ada semacam latihan bela diri ya. Kita lihat anak-anak yang lucu-lucu mulai belajar untuk latihan bela diri dan sebagainya. Dilanjutkan dengan kebutuhan tempat sampah lagi. Ini juga ada semacam jalan setapak untuk menuju ke salah satu booth milik mana ini? Oh, ruang publik, atraksi seni ruang publik. Jadi mungkin ada panggung mini ya di situ. Kemudian
kemudian kita masih berjalan-jalan lagi menikmati seni-seni. Jadi art fisik yang ditampilkan juga sangat menarik. Juga ada kawasan bermain untuk anak-anak. Nah, di sini juga masih disediakan juga untuk kuliner lagi ya. Kalau yang ini berada di kawasan inti lapangan banteng, jadi di tengah-tengah kita bisa lihat. Kemudian ada juga kawasan untuk bermain lagi, anak-anak hingga dewasa bisa bermain di sini juga. Mainan-mainan menarik yang mungkin pada hari-hari biasa tidak ada ya. Kalau yang ini sepertinya sudah permanen untuk kawasan yang bermain ini. Ingat, tetap awasi anak Anda ketika bermain di kawasan ini karena memang tidak ada penjaganya ya. Kan karena ini terbuka untuk publik, jadi anak-anak kita ya wajib kita ya mengawasi secara langsung. Nah, bisa kita lihat cukup menarik ini. Sangat aktif ruangnya. Wah, ada yang bermain TikTok juga tuh, yang dewasa-dewasa. Ya, ditutup dengan adanya food court ketiga ya. Jadi total ada 3 food court di sini. Sudah selesai muter-muternya. Ini kayaknya akan jadi episode pertama merasakan ruang. Semoga nanti lanjut ya ke tempat publik lainnya. Oke. Ya, sekian mungkin untuk jalan-jalan kita hari ini dalam rangka merasakan ruang di Lapangan Banteng, Jakarta dalam acara pameran Flora dan Fauna 2022. Semoga kedepannya semakin banyak event-event seperti ini sehingga masyarakat dapat terhibur dengan aktivitas-aktivitas perkotaan tanpa harus merogoh kocek yang dalam. Saya ucapkan terima kasih.